Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya terus semangat. Cici percaya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan yang Tuhan berikan, dalam sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan masih dalam video. Cici percaya semuanya harus tetap semangat dan persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita, dan fokuskan pikiran kita, pasang telinga kita yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari, dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apapun yang kami dengar, dan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini, godaan dari si jahat atau godaan dari si iblis, yang terambil dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius ini menceritakan setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh untuk dicobai oleh si iblis. Ternyata Allah mengizinkan Yesus dicobai oleh iblis, karena iblis tidak mungkin mencobai siapapun tanpa seizin Allah. Di sini pun kemanusiaan Yesus yang dicobai, hanya sebagai manusia ya adik-adik, 100% manusia yang dicobai, karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh si iblis. Yesus dicobai setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan yang sangat lemas. Bayangkan 40 hari berpuasa. Kita sehari aja nggak minum aja rasanya haus, rasanya lapar, apalagi Tuhan Yesus. Dan di sini pun tidak ada kekuatan khusus yang dipakai untuk melawan godaan si iblis atau pencobaan si iblis ini. 3 pencobaan yang Tuhan Yesus hadapi. Adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Kita baca di ayat yang ketiga, pencobaan yang pertama. Mari kita keluarkan suara kita. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bayangkan adik-adik, lagi lapar-laparnya digoda dengan roti. Iblis menyuruh Yesus menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolak dan menjawab di ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini menyatakan bahwa roti itu yang melambangkan materi bukanlah segala-galanya buat manusia. Kita hidup dari Tuhan. Dari makanan yang kita makan sehari-hari itu semua dari Tuhan, dan dari makanan rohani yaitu firman Tuhan yang hidup. Kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam menghadapi semua apapun dalam hidup ini, untuk menghibur kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita lebih baik lagi. Pencobaan yang pertama ini iblis tidak berhasil. Kita lanjut di percobaan yang kedua ya adik-adik. Tuhan Yesus dibawa ke atas bangunan bait suci, dan iblis ini berkata di ayat yang ke-6. Mari kita keluarkan suara kita, baca sama-sama. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tetapi ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada si iblis itu,
ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita tidak boleh meragukan kasih Allah. Jangan meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu benar-benar ada gak sih? Sikap seperti inilah sikap yang mencobai Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Dia selalu ada dalam setiap keadaan kita. Dia memberikan apa yang kita inginkan sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita. Jangan cobai Tuhan. Tuhan itu baik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan mencukupi setiap kita dan menguatkan selalu kita. Di pencobaan yang kedua ini, jangan cobai Tuhan Allahmu. Dan iblis pun tidak berhasil melakukan apa yang iblis perintahkan. Kita lanjut di pencobaan yang ketiga ya adik-adik. Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kerajaan di dunia dan kemegahannya. Mari kita baca di ayat yang ke-9. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Hanya ada satu yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Tidak boleh ada Allah yang lain yang kita sembah. Di sini pun pencobaan ketiga ini membuat kita berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, karena ada kekayaan, ada kebahagiaan, ada kemewahan, ada kekuasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita lebih memilih yang enak di dunia ini. Adik-adik, berkat itu berasal dari Tuhan. Berkat yang kekal yang kita terima itu hanya dari Tuhan. Maka itu sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Maka semua berkat, semua kebahagiaan akan mengikuti kita. Jadi sembahlah Tuhan, sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. 3 pencobaan yang Tuhan Yesus hadapi berhasil ditolak Tuhan Yesus, dan iblis pun tidak berhasil membuat Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan iblis itu. Tuhan Yesus berhasil menyenangkan Allah, menang atas iblis, mengatasi setiap godaan pencobaan si iblis dengan perkataan-perkataan kitab suci. Kita pun bisa adik-adik menyenangkan hati Tuhan, menang atas iblis, mengatasi setiap pencobaan si iblis dengan firman-firman Tuhan. Setiap minggu kan kita selalu mendengarkan firman Tuhan kan? Kita menghafal ayat hafalan, adik-adik membaca firman Tuhan di rumah. Nah, firman Tuhan inilah yang kita pakai untuk melawan godaan si iblis itu. Iblis itu menggoda kita untuk kita berbuat jahat, untuk kita dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan iblis dapat menjerat kita dan menjatuhkan kita, membuat kita merasa bersedih, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa bersalah apa yang sudah kita lakukan. Tapi percaya adik-adik, kita pasti bisa mengatasinya. Hal yang paling terpenting yang harus kita miliki yaitu firman Tuhan. Adik-adik harus mau setia, harus mau belajar firman Tuhan setiap saat, sehingga kalau ada si iblis datang menggoda kita dengan berbagai caranya, kita bisa menjawab apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Cici percaya kalian semuanya anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini.
Tidak ada tantangan untuk kalian semua, tapi tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap anak-anaknya, selalu mengasihi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan setiap kami untuk kami bertekun belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan mengerti semua akan firman-Mu, sehingga setiap kami dapat menyenangkan hati Tuhan selalu, dapat menang atas iblis, dan dapat mengatasi setiap godaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan, dadah.